Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Fitri Anissa. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh-contoh soal mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, biasanya untuk deret aritmetika, untuk barisan dan deret aritmetika, biasanya bentuk soalnya adalah mencari nilai suatu suku. Nah, jadi contohnya suku ke-10 dari barisan. Berikut, suku ke-20, atau misalnya kalau deret, jadi nanti soalnya bentuknya adalah seperti jumlah 10 suku pertama, jumlah 11 suku pertama, suku ke-10 dari deret, suku dari deret ini. Nah, itu merupakan contoh bentuk-bentuk soalnya. Nah, untuk bentuk-bentuk soal seperti ini, yang harus kita cari dahulu adalah mencari A dan mencari B-nya. Nah, A-nya itu adalah suku pertama atau U1. Kalau bedanya adalah selisih antara dua suku yang berdekatan. Nah, lalu ada juga bentuk soal yang cerita. Nah, kalau soal cerita juga sama, kita harus mencari A dan B-nya terlebih dahulu. Baru kita cari apa yang ditanyanya. Baru kita dapat menyelesaikan soalnya. Ini ada contoh soal. Nah, pada soal ini diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 dari suatu barisan bilangan aritmetika adalah 18 dan 6. Suku ketiga barisan tersebut adalah, nah dari soal ini yang harus kita lakukan pertama-tama adalah mencari apa yang diketahui. Nah, yang diketahui suku ke-5 dan suku ke-9. Suku ke-5-nya adalah 18, suku ke-9-nya adalah 6 di suatu barisan bilangan aritmetika tersebut. Nah, itu yang diketahuinya ya. Nih. Nah, lalu apa yang ditanyanya? Yang ditanyanya suku ketiga barisan tersebut adalah, nah berarti yang ditanya suku ketiga, berarti U3-nya. Nah, jadi yang diketahui adalah U5 sama dengan 18, U9 sama dengan 6. Dan yang ditanyanya U3-nya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kita lihat dulu yang ditanyanya. Yang ditanya adalah U, sukunya. Nah, kalau di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rumus dari U, suku ke N adalah A ditambah N-1 dikali B. A-nya ini suku pertama dan B-nya adalah bedanya. Nah, kalau mau mencari suku ke N atau suku ketiga, maka kita harus mengetahui A dan B-nya dulu. Nah, sedangkan yang kita ketahui tadi hanya suku ke-5 dan suku ke-9-nya. Nah, A dan B-nya belum kita ketahui. Caranya seperti ini untuk mencari A dan B-nya. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah mencari nilai B, mencari bedanya. Nah, rumus untuk mencari beda selain U2 dikurang U1 adalah dengan B sama dengan U Q min UP per Q min P. Atau contohnya adalah ini. Jadi bedanya adalah U9 dikurang U5 per 9 dikurang 5. Nah, U9-nya ini diketahui 6, U5-nya diketahui 18 per 9 dikurang 5. Nah, ini jadi suku. Jadi suku yang lebih jauh dikurangi dengan suku yang lebih dekat. Nah, jadi U9 dikurangi U5. U9-nya 6, U5-nya 18. Nah, lalu yang di bawah ini yang kita kurangi adalah N-nya. 9 dikurang 5. 6 kurang 18 sama dengan
min 12, 9 kurang 5 sama dengan 4. Jadi min 12 per 4. Min 12 per 4 sama dengan min 3. Nah, jadi didapat B-nya adalah min 3. Nah, B-nya sudah dapat. Berarti kita tinggal mencari A-nya lagi untuk menggunakan rumus UN. Nah, akan dicari nilai A, nilai suku pertama, menggunakan salah satu sukunya yang diketahui, yaitu U5 sama dengan 18. Nah, untuk mencari suatu nilai A, kita bisa dengan menggunakan salah satu suku yang telah diketahui. Nah, contohnya kita pakai U5 sama dengan 18. Nah, ingat kan ya rumusnya tadi UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, lalu kita substitusikan. UN-nya jadi U5 sama dengan yang dicari A ya, makanya A-nya tetap A karena kita belum tahu A-nya berapa, ditambah N-nya 5 dikurang 1, B-nya tadi sudah kita ketahui dari operasi sebelumnya yaitu min 3. Nah, lalu U5-nya juga sudah kita ketahui ini, U5 sama dengan 18. Nah, berarti kita taruh di sini menjadi 18 sama dengan A ditambah 4 dikali min 3. 4 dikali min 3 min 12, sehingga nanti jadi 18 sama dengan A dikurang 12. 12-nya pindah ruas sehingga A sama dengan 18 ditambah 12. Jadi A-nya sama dengan 30. Jadi telah kita dapatkan A atau suku pertamanya adalah 30. Nah, karena kita sudah dapat A dan sudah dapat B-nya, baru kita dapat mencari suku ketiganya atau U3-nya. Nah, tinggal kita substitusikan ya, UN jadi U3. Terus A-nya tadi kita dapat 30, kita masukkan 30. Ditambah N-nya yang dicari adalah N yang ketiga. Dikurang 1, B-nya yang kita dapat min 3. Jadi U3 sama dengan 30 ditambah 3 dikurang 1 dikali min 3. U3 sama dengan 30. 3 kurang 1, 2. 2 kali min 3, min 6. Sehingga U3-nya sama dengan 24. Jadi, suku ketiga dari barisan tersebut adalah 24. Nah, jadi untuk mencari soal, jika diketahui kedua sukunya, misalnya U5 sama dengan 18, U9 sama dengan 6, lalu yang ditanya adalah nilai suku yang lainnya, cara mencarinya, kita cari dulu B-nya. B-nya pakai cara yang tadi, U9 dikurang U5 per 9 dikurang 5. Nah, gini cara cari B-nya. Setelah dapat B-nya, kita cari A-nya lagi. Nah, cara mencari A yaitu dengan menggunakan salah satu suku yang telah diketahui. Kita masukkan rumusnya untuk mencari A. Kita masukkan nilai-nilainya. Nanti akan didapat A. Nah, setelah kita dapatkan B, setelah kita dapatkan A, baru kita dapat mensubstitusikannya ke rumus UN. A ditambah N-1 dikali B. Ya, UN sama dengan ANIP. Oke, selanjutnya lagi. Ada contoh soal lagi. Nah, contoh soalnya, diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku keempat dan suku ke-9 adalah 17 dan 37. Suku ke-7 dari barisan tersebut adalah, nah, kalau soalnya ini sama seperti tadi ya, mirip ya. Ada dua suku yang diketahui, suku keempat atau U4 sama dengan 17 dan U9 sama dengan 37. Dan yang ditanyanya adalah suku ke-7 atau U7. Nah, jadi untuk mencari U7, kita harus mengetahui A-nya dan B-nya. Ya. Nah, tadi kita akan mencari B-nya dulu. Mencari B-nya pakai rumus yang ini.
B sama dengan U9 dikurang U4 per 9 min 4. U9-nya adalah 37, U4-nya 17. 37 dikurang 17 per 9 dikurang 4 sama dengan 20 per 5. 20 per 5 sama dengan 4. Jadi didapatkan B-nya adalah 4. Nah, B-nya sudah kita dapat, sekarang kita cari A-nya lagi. Untuk mencari A, kita gunakan salah satu sukunya yang telah diketahui. Contohnya di sini kita pakai U4 sama dengan 17. Nah, U4 sama dengan 17 ini kita masukkan ke rumus UN. Jadi, U4 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 dikali 4. U4-nya 17 sama dengan A ditambah 4 kurang 1, 3. 3 kali 4, 12. Nah, 12-nya pindah ruas sehingga menjadi A sama dengan 17 dikurang 12 sama dengan 5. Jadi, telah kita dapatkan A-nya adalah 5. Nah, sekarang sudah kita dapat A dan B-nya adalah A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Karena sudah kita dapatkan A dan B-nya, kita dapat gunakan rumusnya. Rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yang dicari adalah U7, suku ke-7. Jadi, U7 sama dengan A-nya kita dapat 5 ditambah 7 dikurang 1, B-nya kita dapat 4 tadi. Nah, jadi U7 sama dengan 5 ditambah 7 dikurang 1 dikali 4. 7 kurang 1 adalah 6. 6 dikali 4, 24. 5 ditambah 24 sama dengan 29. Jadi, suku ke-7 dari barisan aritmetika tersebut adalah 29. Nah, jadi sama seperti contoh soal 1 tadi ya, contoh soal 2 ini karena kita ketahui 2 sukunya, sehingga kita dapat mencari bedanya dulu. Setelah kita dapat beda, kita dapat cari A-nya. Setelah dapat B dan dapat A-nya, kita mencari UN-nya dengan menggunakan rumus A ditambah N dikurang 1 dikali B, seperti itu. Nah, sekarang ada contoh soal 3, contoh soal yang lain. Dari suatu deret aritmetika, nah ini berubah, yang ini soal deret. Diketahui suku pertama adalah 20 dan suku ke-6 adalah 40. Jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah, nah dari soal ini yang dapat kita ketahui adalah suku pertama atau A atau U1 sama dengan 20. Suku ke-6 atau U6 adalah 40. Ini ya, U1 sama dengan A sama dengan 20. U6 sama dengan 40. Nah, dan yang ditanyanya adalah jumlah 10 suku pertama. Nah, ini ada kata kuncinya, jumlah. Nah, kalau yang ditanya jumlah, artinya kita memakai rumus SN. Ingat, rumus SN adalah N per 2 A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, ini ya, karena UN-nya tidak diketahui, U yang terakhir, maka kita pakai yang ini rumusnya, pakai yang rumus kedua. Ini ya. Nah, karena kita akan memakai rumus yang kedua, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B, maka yang harus kita cari adalah B dan A-nya juga. Nah,
Lalu yang pertama yang akan kita cari adalah cari B-nya. Nah, untuk mencari B-nya, karena kita ketahui A, sudah diketahui A-nya, maka kita pakai salah satu suku yang diketahui, yaitu U6 sama dengan 40. Sehingga menjadi A sama dengan 6 min 1 dikali B sama dengan 40. Nah, dapat ini dari mana? Ini dari rumus UN. U6 sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Maaf nih UN. Nah, UN. Nah, sedangkan ini adalah U6 sama dengan 40. Karena U6, jadi di sini 40. Nah, diketahui N-nya 6. Terus, diketahui dari soal bahwa A-nya adalah 20. Jadi A-nya kita ganti 20. Jadi 20 ditambah 6 kurang 1, 5. 5B sama dengan 40. 5B sama dengan 40 dikurang 20. Nih 20-nya pindah ruas ya. Menjadi min 20. 5B sama dengan 20. 40 dikurang 20. Lalu 5-nya pindah lagi menjadi B sama dengan 20 per 5. Sehingga kita dapat B-nya sama dengan 4. Nah, didapatkan B adalah 4. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa A-nya sama dengan 20 dan B-nya sama dengan 4. Karena A dan B-nya sudah kita ketahui, maka kita dapat menggunakan rumus SN ya sekarang. Nah, yang dicari adalah S10, jumlah 10 suku pertama. Jumlah, maka yang dicari adalah S10, berarti S10 ya yang dicari. Sehingga rumusnya menjadi S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 20 ditambah 10 dikurang 1 dikalikan 4. N-nya 10, A-nya 20, B-nya 4. Oke, 10 bagi 2 sama dengan 5. 2 dikali 20, 40. 10 dikurang 1, 9. 9 dikali 4, 36. Sehingga kita dapatkan 5 dikali 76 sama dengan 380. Jadi, S10 atau jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah 380. Nah, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, soalnya diketahui A-nya sama dengan 20. Terus diketahui salah satu sukunya lagi, misalnya U6 sama dengan 40. Dan yang dicari adalah jumlah 10 suku pertama, jumlah yang dicari. Maka cara mengerjakannya, kita bisa menggunakan A ini untuk mencari B-nya. Nah, dengan menggunakan A dan juga dengan menggunakan rumus UN. Kita masukkan U6-nya sama dengan 40. Nah, setelah kita dapat A dan setelah kita dapat B-nya, maka kita sekarang dapat menggunakan rumus SN-nya. Gitu. Nah, dan soal yang ini yang dicari adalah S10. Nanti tergantung soalnya mau jumlah suku keberapa. Oke. Lalu ada contoh soal yang lain. Nah, kalau contoh soal yang ini, jumlah 20 suku pertama suatu deret aritmetika ialah 500. Jika suku pertama ialah 5, maka suku ke-20 deret itu adalah. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik soalnya. Di kalimat pertama ada kata jumlah 20 suku pertama. Nah, ada kata jumlah. Kalau jumlah, berarti yang diketahui adalah S-nya. S keberapa? S ke 20. Nah, jadi diketahui S20 sama dengan
500. Nah, lalu di kalimat selanjutnya, jika suku pertama ialah 5. Nah, berarti diketahui suku pertama atau U1 atau A sama dengan 5. Nah, dan yang ditanya adalah suku ke-20. Karena tidak ada kata jumlahnya ya, berarti yang ditanya sukunya. Berarti U20. Ya, nah jadi yang diketahui S20 sama dengan 500, A sama dengan 5, dan yang ditanya U20-nya. Oke, nah untuk mengerjakan soal seperti ini, untuk mencari suatu suku ke N atau UN, jika telah diketahui jumlah N suku pertamanya, maka dapat kita gunakan rumus yang ini, yang Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Karena kan ini yang kita ketahui S20-nya nih. Nah, sedangkan yang ingin kita ketahui adalah U20-nya. Nah, berarti N-nya sama-sama 20. Berarti kita pakai langsung rumus yang ini. Rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Tinggal kita masukkan N-nya sama dengan 20. Jadi S20 sama dengan 20 per 2 dikali A-nya 5 ditambah U20. Yang dicari ya, yang dicari. Nah, S20-nya sudah kita ketahui sama dengan 500. Jadi kita tulis 500 di sini. Nah, sehingga 500 sama dengan 10 dikali 5 ditambah U20. Nah, karena ada kurung di sini, berarti satu-satu ya dikalinya. 10 kali 5, 10 kali U20. Sehingga 500 sama dengan 50 ditambah 10 U20. Nah, karena yang kita ingin cari tahu adalah U20-nya, maka kita taruh di sebelah kiri. Jadi 10 U20 sama dengan 500 min 50. Nah, yang nggak punya variabel, kita taruh di ruasnya sendiri. Ya, 500 dikurang 50. 50-nya dari sini pindah ke sini jadi min. Nah, sehingga 10-nya pindah lagi menjadi 450 per 10. Nolnya kita coret-coret sehingga U20 sama dengan 45. Jadi, suku ke-20 atau U20 dari deret aritmetika tersebut adalah 45. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Nah, kalau yang soal yang ini kebetulan diketahui adalah S20-nya dan A-nya. Nah, dan yang ditanyanya lagi yang kita cari. Yang ditanyanya adalah U20. Nah, terus kita analisis. Kalau yang diketahui ini dan yang ditanya ini, maka kira-kira rumus yang mana yang cocok untuk digunakan untuk mencari yang ditanyanya itu. Nah, untuk soal yang seperti ini, rumus yang cocok digunakan adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Karena tadi UN-nya sudah, karena Sn-nya adalah S20. Nah, dan yang ditanyanya adalah U20. Nah, jadi kebetulan N-nya ini sama, jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini. Oke, nah sekarang untuk contoh soal yang kelima, ada soal cerita. Nah, soal ceritanya di sini tokohnya adalah Dodi. Dodi menabung di bank sebesar 8 juta rupiah dengan bunga tunggal 5% per tahun. Nah, kalau bunga tunggal adalah bunga yang kita dapatkan dengan jumlah yang tetap ya dari saldo pertama. Nah, lalu skema tabungan Dodi ini dari tahun ke tahun
dapat disajikan dalam tabel seperti ini. Untuk tahun ke-0, saldonya adalah 8 juta. Nah, untuk tahun ke-1, bunganya dapat 400.000. Nah, 400.000 dapat dari mana? Ini ya, bunga tunggalnya katanya 5%. Nah, berarti untuk mencari bunganya 8 juta dikali 5% atau 5/100. Nolnya kita coret-coret sehingga dapat 400.000. Nah, jadi di sini bunganya kita dapat 400.000 sehingga saldo di dalam banknya Dodi ditambah dengan bunga sehingga mendapat 8.400.000. Nah, lalu tahun kedua dapat lagi bunga tunggalnya yaitu 400.000. Berarti saldonya ditambah lagi dengan bunganya 400.000 sehingga menjadi 8.800.000. Nah, kalau untuk tahun ketiga tambah lagi bunganya 5% sehingga saldonya menjadi 9.200.000. Nah, pertanyaannya, berapa saldo tabungan Dodi di akhir tahun ke-10? Nah, kalau untuk soal cerita sama seperti soal sebelumnya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari, diketahui, dan ditanyanya. Nah, diketahui dari cerita tadi bahwa A, suku pertamanya adalah 8 juta. Nih ya, yang pertama adalah 8 juta tadi tabungannya. Nah, terus setiap tahunnya tadi tabungan Dodi, saldo tabungan Dodi ditambah dengan bunganya 400.000. Jadi ini ditambah 400.000, ditambah 400.000, dan terus ditambah 400.000. Nah, jadi setiap sukunya ini, suku barisan saldo tabungan Dodi selalu memiliki beda 400.000 seperti itu. Nah, kemudian yang dicari ditanyanya lagi. Ditanyanya adalah saldo tabungan Dodi di akhir tahun ke-10. Sehingga yang ditanya adalah U11-nya. Nah, kenapa U11 bukan U10? Nah, sekarang kita ilustrasikan dulu dengan tabel ini. Nah, kalau tabel tadi kan sampai tahun ketiga. Nah, untuk U1 atau A-nya, tadi kita tahun ke-0, saldonya 8 juta kan ya. Kalau U2-nya jadi 8.400.000, U3-nya 8.800.000, U4-nya 9.200.000. Nah, ini sesuai ini. U2-nya adalah akhir tahun ke-1, U3-nya akhir tahun ke-2, U4-nya akhir tahun ke-3. Nah, jadi untuk akhir tahun ke-10 yang dicari adalah U11, bukan U10. Nah, kalau U10 itu untuk akhir tahun ke-9, bukan akhir tahun ke-10. Jadi yang kita cari adalah U11-nya, yang ini nanti berapa di sini. Oke, setelah tadi kita dapatkan A-nya sama dengan 8 juta dan B-nya 400.000, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Kan sudah didapat nih A dan B-nya. Jadi tinggal kita masukkan ke UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN menjadi U11. Nah, jadi sama dengan 8 juta ditambah 11 dikurang 1 dikali 400. 8 juta ini A-nya. Terus N-nya tadi 11 ya. U11 nih. Terus B-nya tadi diketahui 400.000. Nah, lalu kita operasikan. 11 dikurang 1 sama dengan 10. 10 dikali 400.000 menjadi 4 juta. Jadi U11-nya sama dengan 8 juta ditambah 4 juta sama dengan 12 juta. Jadi
Saldo tabungan Dodi di akhir tahun ke-10 adalah 12 juta rupiah. Jadi untuk soal cerita, yang paling penting untuk dilakukan adalah kita analisis dulu soalnya. Dari cerita tersebut, apa yang dapat kita ketahui? Nah, kalau soal yang ini, soal Dodi, kita mengetahui A-nya, terus juga kita sudah mengetahui B-nya. Nah, setelah semuanya kita ketahui, kita masukkan, baru kita lihat yang ditanyanya apa. Nah, yang di soal ini, yang ditanyanya adalah berapa saldo tabungan Dodi di akhir tahun 10. Jadi kita analisis, kalau misalnya akhir tahun ke-10, kira-kira itu suku keberapa? Nah, kalau di soal yang ini adalah U11. Lalu kita analisis nih, yang diketahui apa, yang ditanya apa, lalu mengetahui hal-hal tersebut, kira-kira rumus yang mana yang dapat kita gunakan? Nah, untuk soal yang seperti ini, kita menggunakan rumus UN, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, sekarang lalu ada contoh soal yang lain. Contoh soal ke-6. Nah, ada ceritanya lagi ini. Seorang alumni lulusan SMK dibingungkan dengan tawaran pekerjaan di 2 perusahaan yang berbeda. Durasi kontraknya selama 10 tahun. Perusahaan X dan Y menawarkan gaji yang sama, yaitu 25 juta per tahunnya. Hanya saja skala kenaikan gajinya yang berbeda. Kalau perusahaan X menawarkan kenaikan gaji secara berkala sebesar 1 juta rupiah setiap tahunnya. Nah, sedangkan perusahaan Y menawarkan kenaikan gaji 700.000 setiap setengah tahun. Skala gaji perusahaan manakah yang lebih menguntungkan alumni tersebut? Nah, kalau soal-soal seperti ini, sama seperti soal sebelumnya, yang kita cari adalah diketahui dan ditanyanya dulu. Oke, sekarang kita cari diketahuinya untuk perusahaan X dulu. Untuk perusahaan X, ini diketahui menawarkan gaji, yaitu 25 juta per tahun. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 25 juta. Jadi di tahun pertama, di suku pertama, alumni akan mendapatkan gaji sebesar 25 juta rupiah. Lalu, perusahaan X menawarkan kenaikan gaji secara berkala sebesar 1 juta rupiah setiap tahun. Nah, jadi untuk tahun kedua, nanti gajinya akan dinaikkan sebesar 1 juta sehingga menjadi 26 juta. Untuk tahun ketiga dinaikkan lagi 1 juta menjadi 27 juta dan seterusnya, sehingga diketahui bahwa gaji per tahun memiliki beda 1 juta, ya kan ya, karena per tahunnya tadi naik 1 juta, naik lagi 1 juta, naik lagi 1 juta, sehingga bedanya sama dengan 1 juta. Nah, kalau perusahaan Y lagi sekarang, perusahaan Y juga sama seperti perusahaan X tadi. Gaji awalnya adalah 25 juta. Jadi A-nya sama dengan 25 juta. Namun, yang beda adalah kenaikan gajinya. Kalau perusahaan Y menawarkan kenaikan gaji 700.000 setiap setengah tahun. Nah, itu kan ya. Kalau perusahaan Y memberikan kenaikan gaji 700.000 setiap setengah tahun, maka per tahunnya memiliki beda 700 dikali 2 sama dengan 1.400.000.
Ilustrasinya kan ya, kalau misalnya di tahun pertama mendapat 25 juta, terus setengah tahun kemudian ditambah 700.000 menjadi 25 juta 700. Nah, lalu untuk setengah tahun berikutnya mendapat 700.000 lagi, sehingga nanti gajinya menjadi 26 juta 400. Jadi untuk per tahunnya kenaikan gajinya secara akumulatif adalah 1.400.000, sehingga bedanya menjadi 1.400.000 untuk perusahaan Y. Setelah kita diketahuinya, sekarang kita mencari ditanyanya. Nah, yang ditanya adalah skala gaji perusahaan manakah yang lebih menguntungkan. Berarti nanti kita akan mencari jumlah 10 suku pertama atau S10 untuk setiap perusahaan. Kenapa 10? Karena durasi kontraknya si alumni ini adalah selama 10 tahun. Jadi kita mencari jumlah gaji yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut selama 10 tahun ini. Kemudian, karena yang ditanyanya adalah yang menguntungkan, kita akan mencari jumlah 10 suku pertama yang lebih besar. Oke, yang pertama kita cari S10 dari perusahaan X dulu. Perusahaan X tadi kita telah ketahui A-nya sama dengan 25 juta dan B-nya 1 juta. Dan yang dicari adalah jumlah 10 suku pertama. Jumlah, berarti yang dicari adalah S-nya, SN-nya, S10-nya. Berarti tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. N-nya adalah 10, kita masukkan N-nya 10. A-nya tadi kita dapatkan 25 juta. Dan B-nya adalah 1 juta. Sehingga kita dapatkan S10 sama dengan 10 per 2 dikalikan 2 dikali 25 juta ditambah 10 min 1 dikali dengan 1 juta. Oke, 10 per 2 sama dengan 5. 2 dikali 25 juta menjadi 50 juta. 10 min 1 sama dengan 9. 9 dikali 1 juta menjadi 9 juta. 50 juta ditambah 9 juta menjadi 59 juta. Jadi S10-nya sama dengan 5 dikali 59 juta sama dengan 295 juta. Jadi jumlah gaji pada perusahaan X setelah 10 tahun kontrak adalah 295 juta rupiah. Nah, ini untuk perusahaan X. Sekarang kita cari perusahaan Y, jumlah gajinya. Nah, diketahui tadi A-nya sama dengan 25 juta. Dan untuk perusahaan Y, kenaikan gajinya per tahun atau bedanya sama dengan 1.400.000. Nah, yang dicari adalah jumlah untuk 10 suku pertama, sehingga yang kita cari juga sama, yaitu S10. Kita masukkan N-nya 10, A-nya 25 juta, dan B-nya 1.400.000. Ini ya, menjadi S10 sama dengan 10 per 2 dikalikan 2 dikali 25 juta ditambah 10 min 1 dikali 1.400.000. 10 per 2 sama dengan 5. 2 dikali 25 juta sama dengan 50 juta. 9 dikurang 1, 9. Lalu 9 dikali 1.400.000 sama dengan 12.600.000. Lalu
sehingga kita dapatkan S10 sama dengan 5 dikali 62 juta sama dengan 310 juta. Jadi, jumlah gaji pada perusahaan Y setelah 10 tahun kontrak adalah 310 juta rupiah. Nah, lalu kita ambil kesimpulan dari hasil hitungan kita tadi. Kalau yang perusahaan X tadi gajinya adalah 295 juta. Perusahaan X. Kalau perusahaan Y tadi jumlah gajinya 310 juta rupiah. Nah, yang lebih besar kan berarti perusahaan Y. Jadi, skala gaji yang lebih menguntungkan adalah skala gaji pada perusahaan Y, yaitu Rp700.000 per setengah tahunnya. Baik, itu adalah contoh-contoh soal untuk materi barisan dan deret aritmetika. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.